Berlatar di kota Guangzhou, Cina, kisah akan berfokus pada seorang ahli kungfu bernama Huang Feihong, dikenal sebagai sosok selalu menegakkan keadilan serta membela rakyat kecil. Hal itu terbukti dengan ia yang menyelamatkan seorang bapak-bapak di dalam kereta yang saat ini tengah diserang oleh sekelompok bandit. Lang lang乾坤，给我上！ Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun setelah kejadian di kereta, Feihong dan si bapak bernama Pak Huang tengah menghadiri sebuah acara pertunjukan barongsai, di mana ketika talent terjadi di saat menaiki tangga, Feihong pun dengan sigap mengambil alih barongsai itu sehingga dan ya, pertunjukan tersebut rupanya adalah acara pembukaan perguruan kungfu dan pengobatan tradisional, di mana Pak Huang yang merupakan pemilik tempat tersebut merasa yakin dengan meminta Feihong untuk menjadi guru kungfu di sana, di mana acara itu juga dihadiri oleh pejabat pemerintah bernama Tuan Dun bersama anak gadis perempuan yang ikut meresmikan pembukaan ini. 杜大人，诸位，恭喜！杜大人，先里面请，请。 请。 Ketika tamu akan dipersilahkan ke ruangan, tiba-tiba salah satu murid Feihong memberitahukan jika di luar ada pria barat tengah mencari seorang wanita. Hingga tak lama muncullah sosok yang dicari oleh pria bernama Diana. Ini parasnya. Namun di saat akan bersalaman, mereka langsung dipisahkan oleh Feihong yang tampak tak ingin anak dari pemilik kungfu ini terluka. Susan， 想必你就是黄师傅吧？本不如见面。你这。 Melihat tindakan Feihong yang berlebihan, Diana pun menjelaskan jika mereka merupakan teman sekelas dan saat ini sudah bekerja sebagai konsulat Inggris di Tiongkok, di mana kedatangan pria bernama William ini adalah demi Diana karena ia sangat menyukai Diana sejak dari kuliah, sekaligus ingin belajar kungfu Tiongkok bersama Feihong. 飞鸿，其实他这一次来中国呢，是想跟你学中国功的。当然可以，不过要先从基本功练起。阿宽。 好嘞。 Singkat cerita, malam pun tiba. Feihong yang sadar jika Tuan Dun tak fokus selama acara lantas menanyakan alasan ketidakfokusannya itu. Sampai akhirnya Dun mengaku jika ia tengah mengumpulkan bukti tindakan ilegal para bandit dengan orang barat yang selalu mendapatkan perlindungan bupati, di mana ia yang akan melapor kepada Pak Gubernur, menegaskan kembali jika dirinya tak kunjung pulang, berarti telah dihabisi oleh para bandit yang kerap mengincar dokumen bukti tersebut. 大人，保重，保重。 Ketua bandit bernama Mada beserta adiknya tengah membicarakan terkait dokumen bukti itu. Hingga di tengah pembicaraan, muncul seorang pelayan menggambarkan kedatangan tamu dari barat ingin menemui Mada untuk melakukan sebuah kerjasama ilegal yang ketika mereka bertemu, Mada langsung menjanjikan akan memberi barang bagus kepada pria barat tersebut. 合作愉快，愉快，愉快。 Sementara adik Mada mendapati salah satu warga akan menjual gadis perempuan cantik kepadanya, di mana warga yang menjual tampak tak peduli meskipun itu anak dan hanya peduli dengan cuan semata, hingga gadis itu pun diangkut untuk ditawarkan kepada pria-pria berhidung belang. 晚上二爷带你玩点好玩的。 Dia bernama Xiaohu, seorang guru petinju dari timur sedang mencari validasi jika dirinya itu tak terkalahkan. Sehingga setelah mendengar jika di kota ini ada pria bernama Feihong dengan kemampuan bakmaster, lantas mendatangi tempat Feihong mengajar dan langsung disambut oleh para murid Feihong yang tertarik untuk adu kemampuan bersama Xiaohu ini.
Setelah para murid Fei Hung dibuat tak berdaya, muncullah Fei Hung sendiri dan langsung menendang Xiao Hu dengan satu kaki, di mana para murid yang tadi sudah dibuat kalah meminta Fei Hung untuk segera memukul Xiao Hu sehingga Xiao Hu yang berhasil dikalahkan lekas pamit dan mengaku jika kemampuan Fei Hung memang lebih unggul di kota ini. Hingga tak lama muncul Diana mengajak Fei Hung untuk ke aula tempat sang ayah bekerja. Hingga sebelum pergi, Fei Hung pun meminta agar semua murid mengobati luka masing-masing karena ia akan menemani sang pujaan hati. 去不去胡会长堂下了？你们两个快带各位师傅进去疗伤。哎，是没了。哎，张师傅， Tiba di depan aula, Fei Hung terdiam ketika melihat seseorang tengah ditindas dengan kasar, di mana saat akan memasuki aula, tiba-tiba Diana ditahan oleh seseorang bocah sehingga dirinya itu terlihat oleh si bandit yang langsung menghampiri dan menghalangi jalan Diana untuk memasuki aula sampai akhirnya 你干嘛？放开那根杆子！ Fei Hung yang datang tepat waktu lantas membabi buta pada para anak buah si bandit karena berani menyentuh wanita yang sangat ia hormati, di mana Fei Hung yang terlihat bak pahlawan langsung membuat para warga yang ada di sekitar sana datang dan bertepuk tangan sebab kagum dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh si Fei Hung ini. Di sebuah dermaga, Tuan Dun yang sedang menunggu seseorang untuk melaporkan kejahatan para bandit malah ditemui oleh Mada yang meminta sebuah catatan bukti dari kejahatannya selama ini. Tentu Tuan Dun tidak akan memberikan bukti tersebut, sehingga karena Tuan Dun tidak memberikannya, lantas Mada menghabisi Tuan Dun dan berencana untuk mencari anak dari si Tuan karena bukti tersebut tidak ditemukan. 应该在他女儿身上找到杜珊珊。 Disinilah anak Tuan Dun sekarang sedang berjalan sendirian karena sang ayah tak kunjung muncul. Para bandit yang kebetulan melihat si anak langsung mengejar dengan maksud akan menculik atas perintah Mada, di mana saat wanita itu akan keluar dari persembunyian, para bandit rupanya sudah ada di depan wanita itu sehingga selain wanita semalam, adik dari salah satu murid Fei Hung bernama Zhang pun bermaksud melaporkan tentang adiknya yang tiba-tiba direbut paksa dari rumah oleh sekelompok bandit. Namun ia yang bermaksud melapor kepada pemerintah malah disiksa oleh para penjaga hingga memutuskan untuk pergi dan langsung mengadu kepada Fei Hung saja. 咦，张巡，你这小子这两天跑哪儿去了？ Di sana Zhang menceritakan semua kejadian termasuk tentang pemerintah yang tampak tak peduli dengan suara rakyat, di mana Fei Hung yang saat itu tengah mengobati salah satu warga lantas menghampiri muridnya itu dan memutuskan pergi ke kantor pemerintah saat itu juga. 跟我去趟衙门。好，走，张巡。其他人留下练功。练功。 Tiba di kantor pemerintah, Fei Hung mendapati bupati bernama Xin tengah latihan bela diri yang tanpa diduga, Xin tiba-tiba menyerang Fei Hung dengan tali sehingga tak apa maksud dan tujuan dari si bupati, tapi setelah pertarungan selesai, Xin mempersilahkan Fei Hung ke dalam untuk mengatakan maksud dan tujuan mendatangi kantor pemerintah. Yang di sana, Fei Hung menjelaskan jika Zhang atau salah satu murid kungfunya datang ke kantor pemerintah untuk melaporkan terkait penculikan sang adik. Namun alih-alih mendapat pertolongan, Zhang justru mendapat pukulan dari para petugas. 请讲，近日，我保芝林人员被夜行人强行绑走。有这等事？ Mendengar penjelasan dari Fei Hung, Xin tentu merasa kecewa dengan perlakuan para anak buahnya dan lekas memarahi salah satu penasihat yang ada di sana, di mana Fei yang merasa jika Xin akan segera menindaklanjuti hal itu pun lekas pamit serta berterima kasih dengan segala jamuan yang ia dapatkan. 黄师傅妙赞了啊，请喝茶。不了，就不多叨扰了。好，黄师傅请走，辛某就不送了，请。
Tak lama setelah Fei Hung pulang, muncul sosok Mada si ketua bandit meminta maaf karena belum menemukan bukti catatan yang Sin cari selama ini. Yang setelah Mada diperbolehkan pergi, Sin pun mendapat sebuah peringatan dari si penasihat jika Fei Hung bisa saja menjadi ancaman terhadap semua rencana-rencana busuk mereka. 一介武夫罢了，成不了什么。 Di gudang tempat para wanita diculik, salah satu bandit memerintahkan untuk memindahkan para wanita sekaligus akan menggadabah salah satu wanita di sana. Namun karena si wanita berhasil melarikan diri, ia yang ternyata anak dari Tuan Dun itu berhasil sampai ke tempat Fei Hung dan lekas menjelaskan tentang apa yang terjadi kepadanya dengan sang ayah. 是岩刀帮的人，他们明面上在码头上运输来往商货，结果惨不忍睹。 Mendengar cerita perdagangan perempuan serta kematian Bapak Dun dari wanita itu, Fei Hung langsung menenangkannya dan berjanji akan membalaskan dendam Tuan Dun sehingga ia dan murid-murid lekas mendatangi markas para bandit untuk menyelamatkan para wanita yang ditahan. 杜小姐放心，阿宽，你马上去报官。你先好好休息。 Tiba di tempat itu, Fei Hung langsung membabi buta menyerang semua penjaga di sana. Hingga tak lama, muncul adik dari Mada yang langsung memerintahkan seluruh penjaga untuk menyerang Fei Hung sampai pertarungan mereka terhenti. Tatkala muncul penasihat pemerintah lengkap dengan para pengawalnya. 师爷，师爷，不知黄师傅半夜闯我岩刀帮，所谓何意啊？ Nasihat tersebut menanyakan tentang apa yang terjadi di sini kepada Fei Hung, di mana Fei menjelaskan jika tempat ini ada sebuah perdagangan wanita dari hasil penculikan, sehingga Mada yang mendengar hal itu langsung membela diri sampai akhirnya Fei Hung meminta untuk menggeledah tempat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, para murid Fei tak menemukan satupun gadis di tempat itu, sehingga Mada yang merasa jika Fei telah membuat onar di tempat ini, meminta si penasihat untuk menangkap Fei Hung dengan alasan pencemaran nama baik, di mana si penasihat yang memang memiliki keterkaitan dengan para bandit, memutuskan untuk menangkap Fei Hung saat itu juga. 提前把人转移了。 Mendengar kabar jika Fei Hung ditangkap oleh pemerintah, Diana meminta William untuk menolong Fei Hung agar segera dilepaskan, sehingga entah dengan cara apa, Fei Hung bisa dibebaskan dan berterima kasih atas bantuan William selaku konsulat Inggris di Tiongkok itu. 黄师傅客气了。黄师傅，你别介意啊。 Singkat cerita, si penasihat memberitahu Sin atau si bupati tentang Fei Hung yang sudah mengetahui terkait bisnisnya selama ini, di mana Sin yang licik pun membisikkan sebuah rencana untuk menjatuhkan Fei secara instan. Sementara di rumah, Fei Hung yang sedang akan pergi ke suatu tempat dikejutkan dengan kemunculan penasihat beserta pasukannya untuk menangkap Fei Hung, yang di sana ia diberi selembar kertas berisi tentang kematian salah satu pasien yang pernah berobat di klinik pengobatannya dengan sebab keracunan setelah meminum obat dari Fei Hung ini. 这白纸黑字，切。 Tiba di hadapan Sin si bupati, Fei yang mendengar jika pasien tersebut keracunan meminta untuk memeriksa jasa dari si pasien tersebut. Yang setelah diperiksa, Fei mengatakan jika pasien ini meninggal akibat pukulan keras sampai livernya pecah, membuat si penasihat marah dan tetap dengan tuduhan di awal jika obat Fei lah penyebab kematian si pasien. 此案确实有诸多疑点，得先行离去。谢大人，告辞。 Gagal dengan cara memfitnah Fei Hung, kini para bandit meminta Zhang untuk memberikan teh berisi racun dengan jaminan si adik akan dilepaskan, di mana racun yang terdapat dalam teh tersebut hanya akan membuat Fei kelelahan dalam bertarung, membuat Zhang bingung dengan keputusan yang akan diambilnya saat ini. 只能出此下策。你若愿意，我保证你妹妹。 Di tempat perguruan Fei Hung, ia tengah mengobati beberapa pasien sakit dan malah terpesona dengan kecantikan Diana. Yang di tengah-tengah Fei Hung memikirkan Diana, muncul Pak Huang beserta para penjaga yang mengeluhkan sakit namun entah karena apa, di mana Zhang yang menyadari adanya kesempatan langsung menuangkan racun tersebut ke dalam teh sesuai dengan permintaan para bandit, di mana Fei yang tidak tahu jika tehnya diracuni langsung meminum tehnya saat itu juga.
Kita akan dipertemukan kembali dengan Xiao Hu si petinju dari timur sedang akan membeli sesuatu, di mana kehadirannya yang terlihat oleh Mada lantas menghampiri Xiao Hu untuk mengajaknya bergabung bersama perkumpulan mereka, di mana Xiao yang awalnya menolak karena bukan kaum penindas, akhirnya setuju setelah diberikan janji manis oleh Mada. Xiao Shifu. Qing. Ketika Fei Hung sedang latih bela diri, tiba-tiba Zhang datang dan mengabarkan jika Diana diculik oleh Mada. Yang padahal jelas-jelas Diana baru saja memasuki rumah tepat di saat Fei Hung keluar. Hingga sesampainya di sebuah gang, Fei langsung dihadapkan dengan para pasukan Mada sekaligus Xiao Hu yang rupanya sengaja untuk menjebak Fei sehingga... Xiao Hu yang sebelumnya meminum cairan kuat dari seorang turis India langsung membabi buta sampai Fei Hung pun dibuat tak berdaya. Di mana Zhang yang ternyata hanya dimanfaatkan oleh para bandit turut membantu Fei sampai akhirnya aksi tersebut terhenti setelah para polisi pemerintah datang untuk mengamankan. Fei Hung兄弟。 Atas kejadian tersebut, Xin mendapat teguran keras dari seorang gubernur baru karena membiarkan para bandit menyakiti Fei Hung, di mana si gubernur juga mengetahui tentang Xin yang selalu membebaskan jual beli barang ilegal dan perdagangan wanita. Namun Xin masih saja bersandiwara dan hanya mengatakan jika dirinya tidak tahu. 你头上的乌纱帽是不想要了。大人息怒，大人，要不是我及时赶到，后果不堪设想，马上查清楚。 Sadar jika ancaman bukan hanya dari Fei Hung, Xin pun memanggil Mada ke ruangannya agar ia menghabisi Fei Hung beserta si gubernur baru, di mana Mada yang merasa jika tugasnya kali ini sangat berat, lantas memikirkan cara untuk menghabisi mereka berdua. 这清理岩刀帮，就是对您动手啊？ 所以呀，一不做二不休。 Fei Hung sendiri masih dalam kondisi tak sadarkan diri setelah kalah dalam pertarungan tadi, membuat Diana sedih setelah mendengar pernyataan tabib jika Fei Hung masih lemah. Hingga tak lama, mereka kedatangan Xiao Hu ke tempat tersebut. 让我进去吧，我是来道歉的。不行，不能进去，我是来道歉的。 小猴吧，你还敢来？小猴不去。 Masih di luar gerbang, Xiao Hu meminta maaf atas insiden semalam karena dirinya dalam pengaruh obat pemberian Mada sendiri. Hingga tak lama, muncul pasukan Mada akan bersiap menghabisi Fei Hung. Namun untung para murid Fei dibantu oleh Xiao yang sadar jika perbuatan para bandit tersebut sangat di luar batas. Di tengah-tengah pertempuran itu, Xin bersama para prajurit datang membantu Mada melawan Xiao Hu bersama kedua murid Fei sehingga... Setelah para murid Fei Hung berhasil diamankan, prajurit pemerintah menggeledah rumah namun tak ditemukan Fei Hung di dalam. Sementara Fei sendiri saat ini dibawa oleh Diana ke rumah si tabib untuk diobati, di mana racun yang rupanya sudah mulai menyebar ke seluruh tubuh Fei Hung membuat si tabib meminta Diana untuk membeli beberapa obat yang dibutuhkan. 你现在赶紧给我买几味需要的草药。你尽管说，少伯。海金沙、蜈蚣、蝎子还有半夏，这些差不多了。 Hilangnya Fei Hung membuat para bandit bebas melakukan penculikan, di mana Xin yang mengetahui jika Fei Hung belum mati, segera meminta si penasihat untuk menyeret dua murid Fei Hung yang ditahan ke jalanan, bukan tanpa alasan, melainkan agar Fei Hung muncul untuk menolong mereka. Keesokan harinya kedua murid Fei Hung dirantai dan menjadi bulan-bulanan si bandit, serta menjadi tontonan para warga, hingga seorang pacar dari salah satu murid yang turut melihat memberontak hingga pacarnya itu dicekal oleh para bandit, di mana si murid yang tak rela pacarnya dilecehkan langsung menyerang si bandit sampai maut saat itu juga. Atas kematian sang adik, Mada yang tak ingin adiknya mati sia-sia segera melaporkan hal itu kepada Xin, membuat Xin yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan perintah yang ditempel di mading agar dua murid Fei Hung itu dihukum mati.
Pacar si murid berhasil diselamatkan oleh Diana dengan dibawa ke tempat persembunyian Fei Hung selama ini. Yang sesampainya di sana, Diana yang mendapati Fei Hung baru bangun langsung memeluknya saat itu juga. Karena Diana lah orang yang paling khawatir selama Fei Hung sakit. 你吓死我了！ 放心，我没事了。 Di sana pacar si murid memberitahu jika kedua murid yang ditangkap akan dihukum mati karena telah menewaskan salah satu bandit. Di mana hal itu tentu membuat Fei Hung ingin melawan mereka. Namun Diana yang masih khawatir dengan kesehatan Fei Hung memperingatkan agar dia tidak bertindak macam-macam. Ditakutkan semua itu hanyalah akal-akalan para bandit agar Fei Hung keluar dari persembunyiannya. 月儿姑娘，此事我们还要从长计议。 Malam itu, Fei Hung menemui Pak Huang untuk memperlihatkan dokumen bukti yang telah disiapkan oleh Tuan Dun selama ia hidup, di mana dokumen tersebut berisi bukti kerjasama antara orang Barat dan para bandit serta Bupati Xin yang merupakan orang di balik semua ini, di mana Fei Hung meminta izin Pak Huang untuk melaporkan bukti tersebut pada pemerintah yang lebih tinggi. 飞鸿，你来了，放心，我定叫朝廷知晓此事。拜托了。好。 Tiba di hari eksekusi, saat ini terlihat dua murid Fei Hung sudah siap akan dihukum mati sesuai dengan arahan dari Xin. Namun di saat eksekutor akan memenggal mereka, tiba-tiba muncullah Fei Hung yang berhasil mencegah pedang itu mendarat di leher kedua muridnya dan... Fei Hung tentu membabi buta menghabisi semua pengawal yang bertugas, di mana Xin yang melihat semua bawahannya berhasil dihabisi, lantas memutuskan untuk turun tangan dan ikut menghabisi Fei Hung sampai akhirnya... Tak lama, datanglah Pak Gubernur yang sebelumnya sudah menerima laporan dari Fei Hung terkait semua kesalahan yang dilakukan oleh Xin, di mana Xin yang merasa memiliki pelindung hanya bisa tertawa dengan ancaman dari Pak Gubernur. Namun ternyata hal itu sia-sia karena memang semua jaringan dari Barat sudah diusir tepat sebelum ia datang ke sana. 嘿，这是我们大英帝国的地方，走私人口。 Atas berbagai kejahatan dan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh Xin dan antek-anteknya, mereka pun dijatuhi hukuman mati agar tak menyisakan jejak dari tindakan mereka selama ini. Sementara Fei Hung sendiri diminta jadi kepala pelatih kungfu di kota Guangzhou oleh sang gubernur yang sangat mempercayai Fei Hung. 我想正式聘请你为广州民团总教。飞鸿，义不容辞。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.